Halo Maneliban, apa kabar kalian semuanya? Kuharap semua baik-baik aja ya. Baik-baik semuanya dimanapun berada, sehat-sehat selalu. Nah, di sini dari beberapa videoku aku ada membaca beberapa komen ya, kayak pertanyaan gitu. Jadi aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaannya kalian. Itu banyak juga sih, cuma aku rangkum lah ya. Aku ambil beberapa yang penting-penting aja ya. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak penting juga. Jadi mana dia? Kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama. Nah, ada yang nge-DM aku dibilang kayak gini, kenapa pakai kata miss, katanya gitu. Sedangkan miss itu kan untuk penggunaan bagi orang yang belum menikah, dalam bahasa Inggris yang belum menikah gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang nama nama YouTubeku ya. Aku kan baru mulai April kemarin ya, April tahun ini ya, tahun 2020. Jadi kenapa aku pilih Miss Jessic? Jadi sebelum aku mau bikin nama YouTube, aku bikin dulu di pencarian YouTube. Ini penting juga bagi kawan-kawan yang YouTuber pemula. Ini penting ya. Jadi aku bikin Esra Silitonga. Terus di pencarian YouTube itu banyak kali berderet Esra Silitonga. Jadi aduh, nggak mungkin ini, pasti bakal tenggelam namanya kan, bakal susah dicari. Terus aku mau bikin Esra Boru Batak kayak gitu kan. Terus yang namanya Boru Batak pun banyak kali berjejer. Aduh, ini nggak betul lagi. Terus aku mikir juga, yang nonton aku bukan hanya kalangan yang pernah, apa aku bilangnya, yang pernah belajar bahasa Inggris, kayak mama aku lah. Mama aku pasti membacanya itu pasti kayak gini, apa MRS, udah pasti itu, udah pasti. Apa MRS, kayak mana ya bacanya ini. Tapi bagi kita yang pernah sekolah, bagi kita yang udah tahu belajar bahasa Inggris, mungkin bacanya Mrs. gitu kan. Itu untuk panggilan orang yang sudah menikah. Sedangkan kalau kalian tengok lah, kayak mama awal contohnya, MRS Jessic, kayak mana ya manggilannya MRS ini, kan jadi lucu. Makanya aku bikin jadinya Miss Jessic. Itu aku juga nanya sama Mr. Jessic ya, aku bilang, kayak mana ini kalau misalnya aku bikin Miss Jessic. Soalnya kalau aku bikin di pencarian YouTube Miss Jessic itu nggak ada sedikit yang penggunaan kata Miss Jessic. Jadi kalau misalnya udah bikin akun gitu lebih gampang mencarinya. Terus pertanyaan yang kedua dari kakak Resita. Kak Resita bilang gini, aduh itu beneran jam 9 malam? Masih ada matahari terbit tuh katanya. Jadi aku mau bilang di sini, karena ada juga pertanyaan banyak, itu yakin kak jam 9 malam? Miss, itu betul jam 9 malam. Nah, pada musim panas itu betul masih jam 9 malam, matahari masih terik, masih panas. Nah, yang kayak kemarin itu jam 9 malam kan. Jadi khususnya bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu kayak mana mau bilangnya, maghribnya itu jam 10 malam gitu loh. Terkadang jam 10 malam lewat seperempat itu maghribnya, tapi khusus bulan Juli ya. Ini masuk bulan Agustus, pertengahan Agustus itu jam 8 malam udah kayak maghrib. Begitulah dia. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ini dari kakak Rasma Tanggang. Sudah berapa lama berkeluarga dengan Mr. Jesse, katanya. Aku itu berumah tangga udah 3 tahun. Jadi aku menikah itu tahun 2017. Itu pada saat aku mau memasuki umur 27 tahun. Itu ya kak. Terus ini ada dari kakak Trisna Hati. Kak, paling enak au pair di negara mana ya kak ya? Nah, setelah 1 tahun. Oh, ini ada 3 pertanyaan ya. Aduh, banyak kali. Kak, paling enak au pair di negara mana ya kak? Ini aku setelah baca-baca dari Google ya tentang au pair gitu. Yang paling enak itu banyak yang membahas di negara Swiss. Itu dari pengalaman au pair ya di negara Swiss. Terus setelah 1 tahun kelar au pair, terus terus kita bisa lanjut sekolah di sana nggak kak? Katanya itu bisa. Rata-rata pada ngambil Ausbildung ya. Masih bisa terikat dengan GF atau gimana kak? Kalau terikat sama GF itu kayaknya enggak ya, karena kan kontrak kalian sama, kalau khusus di Jerman ya, kontrak kalian sama GF, kontrak au pair dengan GF itu cuma 1 tahun. Selebihnya itu kayaknya udah nggak terikat, tapi kalian masih bisa bersilaturahmi. Terus ada lagi yang bilang nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Devi Cantik. Oh, kakak Devi Cantik. Cantian mana kita kak? Gak ada yang bercanda ya.
Kak, gue penasaran masih tampon. Cara kerjanya gimana? Kok macamnya menyumbat seperti botol dengan tutupnya? Apa yang gak meluber? Itu kan benda kecil menampung haid seember. Kak, coba di-share dong. Ini teknologi kekinian loh. Nah, ini juga aku mau ngasih tahu buat kalian ya, buat teman-teman juga di sana. Mungkin ada yang bapak-bapak, apa aku bilangnya, amang-amang, nak tulang atau abang boros segala macam lah pokoknya. Jadi yang intinya pria, ini bukan kita membahas bukan yang apa ya, tapi ini memang sama seperti dibilang kakak Devi tadi, ini teknologi kekinian. Jadi ku jelaskan kalian tentang si tampon. Kebetulan aku masih ada. Nah ini dia, ini masih full. Ini belum kupakai tuh, masih full. Ini dia si tampon. Jadi kalau kita di Indonesia, kita untuk khusus wanita ya, kita di Indonesia kita pakai pembalut, sedangkan di Jerman pakai tampon. Nah si tampon ini dia membukanya gini, giniin, ini ada plastiknya, terus plastiknya dibuka, plastiknya nih, susah. Nah ini ada talinya, jadi si tampon ini dimasukkan ke dalam, maaf ya buat semuanya ya, lubang kelamin kita dimasukkan, dan ini talinya dibiarkan keluar. Dan ini sama dengan daya serapnya dengan kita pakai pembalut. Aku udah pernah coba sekali, tapi aku nggak cocok ya, aku nggak suka. Apa namanya, ini nggak keluar gitu ke celana dalam kita, nggak bakal ada bercak darah. Kenapa? Karena pas dimasukkan ini bakal mengembang dan menutup lubang. Terus yang ini, kalau misalnya ini udah penuh, ini langsung nampak nanti di talinya. Kalau misalnya nanti talinya udah merah, ini udah bisa kalian tarik, kalian ganti. Itu bedanya. Jadi jangan kalian pikir, aduh itu kan nggak etis dijelaskan. Kalau ada yang bilang ini nggak etis dijelaskan, berarti ya udah kolot lah ya. Ya jujur dibilang kita harus kayak mana dibilangnya, harus paham juga tentang sesuatu yang baru. Sama yang kayak Kak Devi bilang tadi, ini teknologi kekinian. Jadi harus tahu. Ini dia tentang si tampon. Udah terjawab ya Kak Devi cantik. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Kakak Pon Shihab. Apakah Mr. Jesse bisa berbahasa Indonesia? Kak, suamiku nggak bisa berbahasa Indonesia, tapi kalau misalnya ada orang yang ngobrol bahasa Indonesia, dia bisa sedikit-sedikit ngerti. Pertanyaan selanjutnya. Aduh, memang banyak kali pertanyaan. Aku pun bingung menjawabnya. Emang cutahe. Dia donaing. Terus dari Kak Tetiria, emang pohon pir sama apel di sana nggak ada yang punya ya sis? Emang bisa diambil bebas? Ini juga banyak pertanyaan yang masuk. Kok banyak kali pohon apel? Nah, itu siapa yang punya? Ini banyak kali pertanyaan tentang ini. Kan aku udah jelaskan juga di video-videoku sebelumnya ya. Ada yang bekas garden house, ada yang ditanam pemerintah, ada yang tumbuh sendiri, itu banyak. Jadi kenapa Kak kok rapi? Yang rapi tersusun itu yang dulunya ditanam pemerintah. Kenapa tanam pemerintah? Jadi pemerintah di sini kayak di samping penghijauan, jadi orang juga bisa mengkonsumsi gitu loh, bisa dimakan. Jangan hanya numbuhkan yang hijau-hijau tapi nggak berguna gitu loh. Jadi karena di sini orang-orang juga banyak yang naik sepeda, banyak yang jalan kaki. Jadi kalau misalnya lewat bisa diambil, bisa dimakan. Kan kalau misalnya kita makan apel kan itu dia bisa kenyang ya, apalagi sehat kan. Nah terus juga di sini banyak apa aku bilang, banyak hewan-hewan ya, kayak kelinci, landak. Di sini banyak landak juga, landak yang kecil-kecil itu. Terus kelinci, tapi nggak kelinci sih. Apa namanya? Aku tahu badannya agak panjang. Itu ada. Jadi lebih berguna nanam apel ya, nanam pir. Jadi kalau misalnya emang bisa diambil banyak, kenapa nggak kakak ambil banyak? Kalau diambil banyak itu sayang kali Kak. Kalau misalnya diambil banyak, aku bilang lah ya, jujur aku bilang itu sayang diambil banyak. Karena ini buah, apa aku bilangnya? Buah fresh ya, langsung kalian ambil langsung kalian ambil dari pohonnya. Jadi kalau misalnya kalian ambil, nggak kalian makan dalam 5 hari, ini mangkirput. Apa mangkirput? Pokoknya mangkirput lah dia kalau misalnya nggak kalian makan dalam 5 hari, entah seminggu lagi paling lama itu nggak. Beda sama yang di supermarket. Yang di supermarket dia kan udah dilapisi lilin, jadi bisa tahan lama. Sedangkan yang kalau kita ambil fresh itu nggak bakal tahan lama gitulah. Jadi kenapa misalnya kalau kambing dikit ya ambil seperlunya aja, secukupnya aja gitu loh. Jangan sampai karena gratis, jangan sampai wah
aduh, diambil langsung satu goni, satu keranjang, padahal nggak termakan. Padahal masih banyak orang di belakang sana yang mau makan ya kan. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kakak betul baru Batak? Aku memang betul baru Batak. Aku dari Siantar. Ini ada juga pertanyaan banyak kali. Jadi mama aku itu Batak, bapak aku itu Batak, jadi aku Batak. Terus ini dari Kak Rosa Intan. Apa nama bukunya, Kak? Ini tentang yang aku kenal sama suamiku ya, yang kenal sama Mr. Jesse. Apa nama bukunya, Kak? Untuk belajar dan dapat lulus, siapa tahu bisa jadi buku panduan. Nah, ini aku kasih tunjuk. Jadi buku yang ku pelajari itu buku kayak gini, Kak. Ini aku beli dari Center Plaza, kalau nggak ya di Center Plaza di lantai 2 atau lantai 3 itu ada toko Salemba di Center ya. Aku beli ini. Ini harganya berapa kemarin ya? Kalau nggak 15.000, 35.000 lah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Entah 15.000 entah 35.000. Pokoknya nggak nyampe 50.000 ini ku beli. Ini pengarang lagi Reni Yuniwati dan Ros Simorangkir dari Transmedia. Ini dia bukunya. Belakangnya kayak gini. Jadi Kak, aku kemarin 2 bulan sebelum aku ngurus surat-surat menikah, ini aku 1 bulan aku ini ku selesaikan semua dalam 1 bulan. 1 bulan lagi aku mempelajari khusus contoh soal yang ada dari website Goethe Institute. Jadi sebulan ini sebulan contoh soal yang dari Goethe Institute. Itu tiap hari ku ulang-ulang. Makanya aku bisa dapat A1. Aku nggak les sama sekali, nggak les. Itu dia. Jadi kok memang misalnya kita ada niat, pasti tuh Kak, percayalah Kak. Ini ada Ferdi Cunong, pohon apel milik siapa? Itu tadi udah dijawab ya Kak ya. Pohon apel itu milik semuanya, milik seluruh rakyat yang ada di sini bisa menikmati. Terus tanya kok nggak dibawa anaknya, mana babynya, udah punya baby belum? Itu pertanyaannya itu banyak yang masuk di kolom komentar. Jadi di sini aku belum mau menjawab, kami belum mempunyai momongan. Nah, jadi itulah aku udah jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Ya, semoga bisa karena kalau misalnya aku jawab satu-satu itu banyak kali soal lagi udah macam ujian aja. Jadi pertanyaan yang sama itu banyak kali. Jadi mending ku bikin di video aja, ku bikin jadi Q&A aja. Jadi bisa terjawab semuanya. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Makasih banyak. Aduh, nggak terasa ya udah 6.000. Aduh, mau lihat godang lah. Pokoknya makasih kali lah buat kalian. Sehat-sehat kita semua, sehat-sehat dimanapun berada, sehat-sehat kalian yang di Indonesia. So, jadi makasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.